kita bicara tentang industri perbankan ya, dan juga pasar finansial. Indonesia disebut-sebut yang punya potensi besar. Tetapi bagaimana dengan teknologinya sendiri? Apakah ini sudah mumpuni dan seperti apa prospeknya di tahun 2021? Meskipun kita pernah membahas mengenai tren-tren ya, bagaimana banyak sekali bisnis-bisnis yang kemudian mengakuisisi bank-bank perkreditan atau bank-bank lokal. Tetapi lebih jauh lagi, sore hari ini kami ingin mengajak Anda membahasnya dalam Smart Market Insight. Selamat sore, saya Nurlija. Saya bersama-sama dengan Audrey Juwana. Selamat sore. Halo, Mbak. Semangat ya. Audrey ini adalah juragan pasar ya. Ada yang lebih juragan lagi nih hari ini. Ah iya, kita sebenarnya penjaganya aja. Ini sebenarnya ada juraganya ya yang akan kita ajak bincang. Mas Ryan Wilber. Yes. Selamat sore. Iya, Mbak Ola, Mbak Audrey, selamat listeners dimanapun Anda berada. Selamat sore. Apa kabarnya buat Anda semua? Dahsyat loh. Ini siarannya di sore hari ini ternyata gaungnya sampai terdengar ke daerah nih. Mas Ryan udah diundang-undang ini kemana-mana. Audrey ya. Siap. Makin banyak ya. Bagaimana dong ya? Nggak sia-sia ya. Disebut-sebut sebagai inspirator pasar investasi Indonesia, dan nggak sia-sia juga diundang Pak Jokowi, jadi supaya menyebarkan energi positif ya, Mas Ryan ya. Siap. Oke. Mas, kami doakan suatu saat ya dalam perjalanan karirnya Mas Ryan, bukan nggak mungkin loh, mungkin nanti suatu saat Mas Ryan akan menjadi, ya kita nggak tahu, Menteri Keuangan mungkin ya. Siap. Bener nggak sih? Atau kepala BKPM? Bener nggak, Audrey? Iya. Baik, oke, amin. Oke, baik. Kalau buat mengabdi buat Indonesia, siap. Harus diamin. Benar. Nah, kalau tadi kita di acara yang khusus diadakan oleh Smart Listener ya, Smart FM begitu, kepada Smart Listener, kita tadi mendengarkan pemaparan yang sangat-sangat menarik banget ya, bikin kita optimis ya, Audrey ya. Ternyata kita punya kekuatan fundamental ekonomi yang nggak boleh diragukan lah, kira-kira seperti itu. Nah, perbankan katanya punya banyak uang. Wih, kita seneng banget ya, Audrey ya. Namanya kalau nggak punya uang, namanya nggak bank ya. Nah, pertanyaannya prospeknya gimana sebenarnya di tahun 2021 ini untuk industri atau pasar finansialnya Indonesia, pasar perbankannya Indonesia. Nah, ini yang kita mau gali bersama dengan Mas Ryan. Yuk, silakan dulu buat Smart Listener yang ingin bergabung ya, Audrey, silakan diumumkan dulu nih ya, giveaway-nya kita berikan ada dari Gramedia untuk 2 orang senilai berapa dan mereka kirim ke mana? Silakan, Audrey. Di mute, Dri. Udah di mute, halo? Yes, halo. Ya. Ya. Oke. Halo. Yes. Oke, sudah masuk, Mbak. Oke. Terdengar? Iya. Sudah. Oke. Nah, listeners, untuk Anda yang sore hari ini ya masih mendengarkan perbincangan kami, Anda bisa ikut berpartisipasi. Mungkin menurut Anda bagaimana pasar finansial atau perbankan Indonesia? Apakah sudah cukup baik atau seperti apa? Atau seperti yang kata Ola ya, uangnya banyak gitu ya. Boleh dikirimkan ke 0812 11 12 959 atau gunakan line radio. Nanti kalian pilih 2 orang yang spesial mendapatkan voucher Gramedia nilai Rp100.000. Jadi pastikan Anda bergabung ya. Baik. Kita tanya dulu kepada Mas Ryan ya. Iya. Mas Ryan, kan sebuah negara itu, atau ya kalau kita pakai skup yang kecil, di dalam keluarga atau di dalam sebuah perusahaan kan harus ada yang namanya bendahara yang ngurusin uang dan sebagainya supaya perputarannya tuh jadi bagus. Nah, konon kalau keluarganya hemat ya, tahu fokus penggunaannya, ya nanti ini akan baik juga buat keluarganya. Bagaimana dengan Indonesia, Mas Ryan, lihat perputaran keuangannya dari berbagai lini ya, di masyarakatnya, di bisnisnya, di industrinya, sampai kepada di perbankan, lembaga yang mengelola keuangan itu sendiri. Silakan Mas Ryan. Iya, baik. Jadi kita mesti melihat dari banyak sekali aspek ya, Mbak Ola ya. Wah, ini
temanya langsung dikasih yang berat dan berbobot begini, kita sampai nggak punya waktu untuk mikir tadi sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah ujian, nggak apa-apa. Tapi anyway, begini, saya akan coba cerita ya. Saya punya beberapa perspektif. Yang pertama sebenarnya Indonesia ini kan adalah suatu negara yang kaya. Kenapa? Karena adalah negara kaya dan langka menurut saya ya. Yang pertama adalah kita ada di daerah tropis, di mana di daerah Khatulistiwa itu artinya adalah kita tidak dikasih, kalau tidak dikasih hujan ya dikasih panas gitu ya. Artinya segala jenis tanaman akan tumbuh di negara kita, maka secara otomatis kita dapat katakan bahwa yang bisa mengalami seperti Indonesia tidak banyak. Berapa banyak yang berada di daerah Khatulistiwa? Sedikit. Nah, artinya kesuburannya juga kita paling maksimal. Nah, kalau tadi kita sangkut pautkan dengan yang namanya pengelolaan ya, pengelolaan dari sudut pandang tadi bicara mengenai adanya bendahara. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengaturan keuangan itu bukan hanya bagaimana cara berhemat, tapi bagaimana caranya melakukan investasi yang tepat. Ya, dan kalau berbicara mengenai pengelolaan keuangan bukan hanya berbicara mengenai yang namanya investasi yang tepat, tapi bagaimana cara mengelola hutang yang baik. Sampai dengan hari ini, kalau Anda melihat yang namanya dampak daripada pandemi corona gitu ya, Indonesia memiliki struktur hutang yang masih berada di kisaran 30-40% daripada total daripada income-nya gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Maka sebenarnya kalau dari segi perencanaan keuangan keluarga, kita tarik ke keluarga, maka sebenarnya namanya orang itu kalau berhutang 30-40% itu masih dalam kategori yang sehat. Jadi kalau misalnya kapan kita itu disebut tidak sehat dalam yang namanya pengelolaan keuangan secara hutang, maka jawabannya adalah ketika sudah bisa lebih besar dari 50%. Baik, sampai di situ iya. dulu, Mas Ryan. Kita jeda ya. Oh, udah jeda ini. Oh, siap. Kapan disebut tidak sehat? Pada saat kita hutangnya sudah sampai di angka 50%. Jangan-jangan aku tuh ya, tapi kayaknya enggak deh. Nanti saya lihat dulu deh laporan keuangannya ya. Nah, listener, kita undang Anda. Bagaimana optimisme Anda sendiri ya melihat pasar finansial, pasar perbankan di Indonesia? Menurut Anda gimana? Prospeknya bagus, tidak bagus, menjanjikan atau kayak gimana? Dari sudut pandang Anda sebagai orang awam, Anda kami undang untuk bergabung di 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat. Learning, sharing, and getting. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Market Insight. Saya masih menemani Audrey yang juga sedang menemani Mas Ryan. Jadi kita saling menemani. Saling menemani. Dan kita masih membahas mengenai prospek pasar finansial ya. Industri finansial perbankan di Indonesia itu seperti apa ya, Audrey ya. Nah, kita tanyakan kembali tadi Mas Ryan sudah sempat menjelaskan tentang rasio yang disebut keuangan yang sehat itu kayak gimana. Nah, kalau yang banyak hutangnya sampai dengan 50% ini sudah mulai agak gawat-gawat. Nah, tadi sampai di situ dulu, sampai di situ tadi penjelasannya, dan kita lanjut. Mas Ryan, silahkan. Iya, baik. Jadi kini kita kan mau coba tarik balik dari yang sesuatu yang sangat jauh di awang-awang, ya bicara perbankan, berbicara Indonesia, itu kan mungkin kita kayak berbicara sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Tadi Mbak Ola di awal berbicara mengenai prinsip keluarga. Nah, dari situlah kita akan coba berjalan. Maka prinsip keluarga yang sehat dari secara keuangan, tadi kita sudah bahas bahwa rasio hutangnya baik. 30 atau 40% itu disebut baik. Ryan, gimana kalau tanpa hutang? Ya, sebenarnya sih hampir tidak mungkin orang hidup tanpa hutang. Pasti akan ada, walaupun mungkin hutangnya sangat lancar. Misal, kita ada biaya abodemen yang harus kita bayar untuk tagihan, bisa iuran keamanan lingkungan lah. Itu kan tentunya kalau kita belum jatuh tempo, dan kita lihat lagi, berarti kan itu sebenarnya jadi hutang jangka pendek secara keuangan keluarga, kan kira-kira seperti itu ya. Hutang juga ya? Iya. Pasti kan kita harus bayar kan, kalau enggak kita juga pasti nanti sampahnya nggak diambil, lingkungannya tidak dijaga, maka iuran tersebut pada akhirnya selama belum dibayar akan menjadi hutang. Simple seperti itu. Jadi tidak dimungkinkan kita sebenarnya tanpa hutang sama sekali, baik jangka panjang ataupun yang lebih tidak mungkin yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang mungkin kita bisa untuk tidak berhutang. Nah, dalam sudut pandang negara kita dalam sudut pandang yang masih cukup sehat meskipun dalam keadaan pandemi. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan dalam sudut pandang ini, apakah pengelolaan kita cukup baik?
Yes, tapi kadang-kadang orang suka salah dalam membuat persepsi, Mbak Ola. Contoh begini, saya mau tanya Mbak Ola. Mbak Ola, angka 5 itu tinggi atau rendah? Kira-kira jawabannya tinggi atau rendah, Mbak Ola? Tergantung skalanya gitu ya. Pertama tergantung skalanya. Yang kedua ya mesti ditanya dulu, ini dalam hal apa? Ya kalau saya bilang nilai tertinggi itu adalah 6, berarti 5 adalah tinggi. Bisa kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita harus berbicara dalam keuangan. Itu kita harus berbicara mengenai persentase. Kalau kita berbicara mengenai nominal dan kita adu, misal, Pak, kok kita punya hutang dari Malaysia besaran kita? Oh iya dong. Bagaimana caranya kita melihat dalam jumlah penduduk, kan seperti itu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak berimbang dan tidak adil. Nah, itulah yang suka biasa diperdebatkan oleh orang. Nah, sekarang saya akan coba bawa dalam sudut pandang kenapa banyak orang di luar negeri dan di Indonesia tambah melirik lagi perbankan. Kenapa di Indonesia ini perbankan akan dilirik? Ya satu, dalam sudut pandang kesehatan negaranya, kita masih sehat karena kita negara berkembang. Dan tentunya negara berkembang itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena banyak usia produktif. Makanya banyak yang bilang, oh ini diuntungkan dengan bonus demografi. Nah, kalau berbicara mengenai bonus demografi, saya akan coba cerita begini, saya akan tarik sedikit. Kalau kita perhatikan bahwa negara Cina, Tiongkok, itu di tahun 1980-an itu 1980 sekian itu baru mulai melonggarkan kembali kebijakan untuk punya anak lebih dari satu. Sebelumnya itu diketatkan, tidak boleh untuk punya anak banyak-banyak. Kenapa? Karena terjadi ledakan jumlah penduduk. Nah, tapi di sisi lain akibat ledaknya jumlah penduduk, maka usia produktifnya banyak. Kalau usia produktif banyak, maka akan menyebabkan negaranya itu menjadi berkembang dengan pesat. Nah, dan kalau misalnya banyak yang bekerja, banyak yang mau bekerja dan mengkonsumsi, berarti kan ini seimbang kan? Nah, itu terjadi kondisi seperti di Indonesia. Indonesia kan pertumbuhan penduduknya sangat bagus ya. Nah, dari situlah kenapa disebut dengan bonus demografi. Dan dari tahun ke tahun selalu pecah rekor, artinya konsumsinya akan bertumbuh. Yang perlu diimbangi adalah dalam sudut pandang produktivitasnya, dalam sudut pandang bekerja dan berinvestasinya. Kan seperti itu. Nah, Ryan, saya nggak sependapat dengan statement itu. Oh, nggak apa-apa. Tapi kita coba lihat begini. Negara Jepang. Kenapa Jepang secara perekonomian tidak bisa tumbuh? Hutangnya 3 kali lipat daripada pendapatan domestiknya. Dan apa yang terjadi pada Jepang pada era tahun 90 sampai dengan 2021 yang bisa kita lihat secara fakta. Secara fakta, pasar modal Jepang dari tahun 90 sampai dengan tahun 2021 nih, per detik ini kita siaran, itu harganya belum pernah kembali ke titik tahun 90. Jadi dia membentuk letter U tapi belum selesai U-nya. Kenapa? Karena di salah satunya diakibatkan karena pertumbuhan jumlah penduduknya itu terus mengalami penurunan. Kan kita tahu ya orang Jepang itu kan memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Buat smart listeners yang pernah pergi ke Jepang pasti ngerti sekali bagaimana cara budayanya sangat beda. Di Indonesia kalau disuruh tutup jam 7, udah siap-siap jam 6. Di Jepang suruh tutup jam 10, jam 10 kurang 1 menit, dia masih melayani. Nah, bukan artinya jelek dan bagus, itu selalu ada dua persepsi. Tapi kita lihat dari semangatnya seperti itu dan rasa tanggung jawabnya. Akibat tanggung jawab seperti itulah menyebabkan mereka akhirnya tidak mau punya anak. Karena apa? Biaya hidupnya tinggi. Betul ya? Akibatnya kalau tidak mau punya anak dan berlaku secara mayoritas, akibatnya adalah umur, konsumsinya drop. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonominya jadi terhambat. Kalau lihat dari snapshot ini, kita tanya, oke lah kalau gitu, berarti yang namanya industri keuangan akan sangat bagus. Kita akan tanya dong, oke, saya akan membuka apa ya? Saya akan buka bank, saya akan buka pasar modal, saya akan membuka sekuritas, saya akan membuka asuransi, atau membuka apa? Jawabannya, industri yang paling lama dalam secara industri keuangan adalah bank itu sendiri. Betul. Oleh karena itulah kenapa semua orang yang memang merasa bahwa visi dan view-nya sama seperti yang saya ceritakan barusan, itu akan melihat pasar perbankan dan keuangan di Indonesia itu memang sangat menarik. Nah, saya akan coba ambil satu data yang saya bisa dapat, saya baru saja browsing. Itu adalah data di tahun 2019, tepatnya adalah sekitar bulan Desember
Maka yang kita lihat adalah Oke. berdasarkan sektor jasa keuangan, literasi. Literasi itu artinya adalah kalau ditanya, apakah kamu tahu bank? Apakah kamu tahu bahwa bank itu bisa menyimpan dan bisa meminjam uang? Itu tuh disebut orang yang memiliki literasi pengetahuan. Keuangan di sektor perbankan mencapai 36,12%. Dari mana? Dari total penduduk di Indonesia. Ya. Nah, Ya. yang menariknya Mbak Ola, yang sudah paling tua, yang paling besar itu adalah 36,2 itu datangnya dari perbankan. Ditanya dong, pasar modal rakyat 4,92. Jadi jauhnya bukan timpang, itu namanya ngejomplang jatuh dari meja tuh. Iya. Oke. Ada satu data yang saya mau bawakan yang lebih seru lagi adalah walaupun literasinya sudah paling besar 36,12, ditanya lagi dong yang namanya inklusi. Jadi kalau Ya. literasi sama inklusi itu beda. Berbicara literasi, apakah kamu tahu Bang? Tahu. Apakah kamu punya rekening bank? Tidak. Nah, berarti literasinya terjadi, inklusinya enggak. Nah, ternyata inklusi keuangan di sektor bankan itu mencapai 73,88 dari berapa? Dari 36%. Bisa bayangkan, dari kue yang besar 260 juta penduduk, 36,12-nya saja yang memiliki pengetahuan mengenai bank. Yang padahal kayaknya kok setiap belokan udah ada bank ya di Indonesia ya. Dari setiap belokan sudah ada bank, pun ternyata yang membuka 73,88 dari yang 36,12 ini. Berarti kan bisa bayangkan nggak, yang paling mature saja itu masih besar sekali kuenya. Jadi kalau ditanya mengenai kenapa orang mau berbondong-bondong berinvestasi, mencoba untuk berbisnis di perbankan melihat dengan perekonomian baik. Dari data ini kita bisa melihat berapa besar kue yang masih tersisa. Bisnis itu kan berbicara mengenai berapa banyak yang masih bisa saya jadikan sebagai target pasar kan. Nah, jadi itulah kira-kira yang saya sampaikan. Oke. Berarti ini kuenya tadi ya Mas Ryan masih sangat luas dan pastinya peluang juga masih sangat banyak sekali, sehingga ini perlu juga dimanfaatkan untuk para pelaku dan juga perbankan lah di Indonesia khususnya ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya Mas Ryan berbincang mengenai pasar finansial di Indonesia sendiri dan seperti apa, apalagi dengan adanya awal Februari ya, perbankan syariah yang muncul di Indonesia ini juga menarik untuk dibahas ya. Dan masih kami tunggu juga listeners partisipasi Anda sore hari ini di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM karena Anda akan mendapatkan voucher Gramedia untuk 2 orang pemenang ya senilai Rp100.000 untuk Anda yang berkomentar kira-kira perbankan Indonesia seperti apa sih kondisinya. Sekali lagi di 0812 11 12 959 kita kembali setelah yang satu ini. Juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kami masih membahas mengenai prospek pasar finansial ya di Indonesia itu seperti apa sih. Kita akan mintakan beberapa catatannya lagi dari Mas Ryan tentang kalau dibilang indikator ya kayak gimana sih yang disebut dengan bagus ya, yang disebut dengan positif kalau kita bicara tentang Indonesia ya, Audrey ya. Karena mungkin juga banyak yang ya masyarakat ini kan perlu terus-menerus secara kontinu ya, nggak putus-putus kita informasikan bahwa di tahun 2021 itu adalah tahun yang sebenarnya juga banyak kok hal-hal yang baik begitu ya Audrey. Nah, bagaimana dengan prospek finansial yang akan kita bahas. Nah, kalau ada nanti sudah masuk catatan-catatan dari Smart Listener, kita akan bacakan ya Audrey ya, dan mereka akan mendapatkan apa saja dan mereka kirimnya kemana, silakan Audrey bisa ulang. Oke, Anda bisa kirimkan listeners di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami untuk Anda yang mungkin menyaksikan kami streaming ya di channel YouTube kami. Anda cukup sharing kira-kira dunia perbankan Indonesia kondisinya seperti apa menurut Anda? Apakah sudah cukup bagus, sudah baik, atau seperti apa penilaian Anda? Silahkan sekali lagi di 0812 11 12 959. Baik, Mas Ryan, apa sih indikatornya bisa disebut kalau prospek pasar finansial di Indonesia ini bisa dibilang menjanjikan dan positif? Indikatornya apa? Atau parameter lah ya yang disebut seperti itu, supaya lebih mudah kami memahami. Iya, jadi sebenarnya
Kalau saya dari sudut pandang saya pribadi ya, apa yang membedakan perekonomian dan struktur perekonomian di Indonesia, kita ambil mungkin langsung ekstrim, langsung ya ambil Amerika lah seperti itu. Walaupun ada yang bilang begini, wah nggak adil Mas Ryan. Ini kan yang satu negara maju, satu negara berkembang. Justru kalau mau cari contoh harusnya ekstrim, jadi gampang belajarnya. Jadi kalau Anda mempelajari dari kejatuhan-kejatuhan perekonomian dan resesi gitu ya, mungkin kita akan membahas dari 98, 2008, mungkin jadi 2021, 2020 menuju 2021. Tahun 98 itu negara kita yang porak-poranda diakibatkan karena kita tidak mampu menahan intervensi daripada rupiah dan akhirnya rupiahnya meledak karena cadangan kita tidak mencukupi. Dan pertanyaan saya sederhana buat yang pernah merasakan tahun 98. Sebenarnya siapa atau apa industri keuangan yang hari itu benar-benar dicukur, benar-benar dikeramasin lah boleh dibilang. Ada tahu? Pada tahun 98. Perbankan, betul. Jadi tahun 98 itu saya ingat walaupun saya kelas 6 SD, saya ingat banget bahwa berjilid-jilid. Oh, sama ya? Oh, siap. Oke, baik. Kalau Audrey mungkin Mbak Audrey masih belum lahir jangan-jangan. 2 tahun. Oh, 2 tahun siap. Baru 2 tahun. Baik. Waktu tahun 98 sama saya 6 SD itu cuman tahu saya nggak bisa sekolah, kiri kanan itu banyak yang api ya berkobar di mana-mana karena saya di Jakarta Pusat. Cuman saya antara kesel aja karena aduh ini Eptanas nih gimana ya, seneng sama kesel gitu ya. Nah, saya pengen cerita di tahun itu yang saya ingat adalah bank dilikuidasi berjilid-jilid, bukan satu kali saja tapi beberapa kali, kalau nggak salah 2-3 kali lah muncul laporannya di koran gitu ya, di surat kabar. Nah, di situ pendewasaan di Indonesia terjadi di perbankan. Jadi setiap krisis itu pasti akan mendatangkan suatu pendewasaan baru. Ini harus kita sadari nih. Harus kita sadari gitu ya. Nah, tahun 2008 itu negara kita adalah terimbas daripada yang namanya krisis yang datang dari Amerika, subprime mortgage. Nah, karena subprime mortgage itu krisis yang datang dari sana dan lebih banyak bermain tanda kutip akibat daripada paper, ya kan, surat hutang dari orang-orang yang tidak begitu layak, disebar kemana-mana, diperjualbelikan, orang yang ngutang satu, tapi yang megang surat hutang udah nyampe orang yang ke-20, itu cuma makan fee gitu terus ya. Berarti kan kalau satu nggak bayar mati semua kan ibaratnya gitu ya. Nah, di Indonesia tidak langsung terdampak, tapi karena akibat stagnannya juga dari sudut pandang ada di situ adalah komoditi juga gitu ya. Maka yang terjadi di tahun 2008 yang dikeramasin atau dicukur habis pada tahun itu adalah sektor apa di Indonesia dalam sudut pandang keuangan? Mungkin ada yang notice? Pada tahun sektor pada tahun 2008. 2008. Yes. Kira-kira apa Mbak Ola? Tebak-tebakan aja nih. Nggak apa-apa. Jadi tebak-tebakan aja nggak apa-apa. Bos Martis juga kira-kira apa? Sektor yang sangat terimbas ya pada saat keuangan. Kita bicaranya sektor keuangannya gitu ya. Oke, sektor keuangan. Oke. Jawabannya adalah pasar modal. Pasar modal, sekuritas pada saat itu. Sehingga muncullah di tahun 2008 itu revolusi yang terjadi di Indonesia dengan segregated account. Segregated account itu adalah namanya sekarang menjadi RDN. Oke ya. Oke ya, nah, gak apa-apa ini kita sama-sama belajar. Saya juga sama-sama masih belajar. Dengan kalau saya salah ya mohon dikasih tahu gitu ya. Tapi ini adalah hasil dari riset-riset kecil saya. Nah, sekarang saya mau tanya, tahun 2020, 2021 ini belum berakhir. Sektor keuangan apa yang lagi dikeramasin? Ayo. Yang sedang dikeramasin fintech. Oh no, fintech lagi meleduk-meleduknya, lagi seksi-seksinya. Perbankan kah? No, pembiayaan ya? No, menurut saya bukan itu. Tapi menurut saya ya, kalau saya salah mungkin kita bisa discuss kali ya. Ya kita kayak tebak-tebak buah. Nggak apa-apa. Tapi jadi kita sama-sama menganalisa nih, siapa yang sedang didewasakan. Yang penting adalah setiap krisis pasti ada sektor industri keuangan yang sedang didewasakan. Itu catatan saya. No, asuransi dan yang ada hubungannya dengan penjaminan asuransi. Asuransi memang masuk industri ini ya, bisnis keuangan. Lah yang ngawasin siapa? Oh iya. OJK juga, ya kan? Jadi
Betul. Jadi apa yang terjadi itu kita harus tahu. Nah, terus apa benang merahnya Ryan ngomongin kayak gitu? Oke. Kalau Anda perhatikan dengan baik, dari krisis itu selalu menjadi pendewasaan dan perbankan pada saat ini boleh dibilang malah justru terjadi merge dan lain sebagainya. Berarti kita melihat bahwa masa-masa krisis perbankan di Indonesia itu sudah lewat 20 tahun. Berarti seksi dong. Oke, dari sudut pandang itu. Nah, sekarang kenapa menjadi lebih menarik lagi dari struktur perekonomian? Kalau dari sudut pandang saya, apa bedanya dengan perekonomian Amerika? Perekonomian Amerika itu lebih banyak papernya daripada realnya. Papernya itu apa? Papernya adalah capital marketnya. Coba Anda bayangkan, sebuah perusahaan Apple Incorporation, ya, semua orang rata-rata tahu lah, laptop saya pada hari ini juga Apple yang dicokot gitu ya. Nah, kalau Anda hitung kapitalisasi Indonesia untuk seluruh pasarnya 720-an saham, itu cuma mencapai 50%-nya dari nilai Apple pada saat ini. Jadi satu negara versus satu perusahaan Amerika tuh belum ada apa-apanya. Nah, di sana full of paper, lebih banyak papernya daripada sektor realnya. Loh, akhirnya apa Ryan? Justru itu yang menariknya bagi Indonesia. Indonesia tidak demikian. Sektor realnya berjalan dan capital marketnya jalan. Kan jalannya harusnya seiring. Jadi kalau kita itu berbicara mengenai namanya fundamental, fundamental itu harus sejalan tuh antara kinerja pasar modalnya sejalan dengan kinerja real sektornya. Logikanya gini dong, Mbak Ola. Ada sebuah perusahaan yang selalu tutup dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, tapi harga sahamnya tiap hari selalu naik ke atas. Kita bilang gini, kenapa bisa ya? Kan dia nggak pernah buka. Kok bisa naik? Loh, emang pertanyaan dibalik, emangnya bisa nggak naik? Bisa aja. Kalau ternyata di sektor pasar modalnya orang paling minat untuk memperjualbelikan saham. Jangan lupa loh, saham naik dan turun itu sebenarnya perusahaan tidak dapat apa-apa. Kalau benar, kan sahamnya udah dijual nih di pasar. Berarti kan antar pedagang saham saja yang saling menerima barangnya kan. Iya, betul. Kecuali perusahaan melakukan corporation dengan cara penambahan modal atau dengan penerbitan saham baru dia menerima fresh money ke dalam. Ryan, gimana kalau di perusahaannya ikut trading saham juga? Wah, itu jadi urusan, pertanyaannya jadi panjang gitu. Tapi yang menarik adalah Indonesia itu inline. Kelihatan berjalan, bahwa sektor realnya berjalan, masyarakatnya ada, masyarakatnya banyak, konsumsi, pertumbuhan ekonominya ada, dan juga yang namanya pembiayaan berjalan dengan baik. Pembiayaannya datangnya untuk apa? Untuk kebutuhan produktif. Iya dong. Yang paling repot itu kan kalau orang sudah tidak jalankan sektor realnya, yang dia jalankan hanya sektor capital marketnya. Itu nggak akan bisa berjalan dengan baik karena seiring dengan waktu akan selalu ngegap jauh. Makin ngegap jauh, disinilah yang disebut pasarnya bubble. Makanya banyak besar, kelihatannya kopong. karena nggak imbang. Kenapa? Karena kalau seimbang, ketika dia turun banyak, orang akan bilang, loh, pasar modalnya sudah tidak realistis nih. Maka saya boleh ambil, boleh buyback. Barang ini sudah terlalu tidak wajar penurunannya. Nah, itulah Indonesia. Oleh karena itu, dari sudut pandang perekonomiannya itu bagus karena dia berjalan beriringan. Yang kedua adalah karena ya dari sudut pandang pendewasaan dalam sektor keuangan itu bertahap akan terjadi pendewasaan. Jadi, misalnya ya, kalau saya pengen ceritanya agak-agak sedikit kayak orang peramal gitu. Mas, bagaimana fintech? Oh, belum sekarang keramasnya. Ini bukan keramas buat fintech ini. Ini keramasnya dari iya, ini asuransi gitu, dana pensiun ini lagi dikeramasin nih ya. Nah, nanti ada lagi masanya. Jadi kalau orang itu belajar dari krisis, makanya kita bisa melihat yang mana sih yang didewasakan. Nah, pendewasaannya ini sudah 20 tahun perbankan kita sudah didewasakan dari yang terakhir kali didewasakan itu. Gitu. Berarti setiap krisis itu adalah proses pendewasaan. Kita kok jadi kayak belajar hafat hidup ya. Belajar keuangan. Nah, kan sarjana seni rupa. Oh ya, seni rupa ya. Oke, kita bahas nanti lebih lanjut ya. Itu tadi gambaran tentang parameternya proses pendewasaan yang terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah kabar yang menggembirakan karena tadi Mas Ryan sampaikan gitu, bukan hanya sekedar pasar saja, pasar dalam pengertian SDM yang banyak gitu, masyarakatnya banyak, tapi ini juga menumbuhkan konsumsi kan. Dan kalau
itu kan konsumsi, berarti akan ada pembelanjaan dan akan ada yang di-save dan sebagainya. Itu pertanda kita akan prospeknya semakin positif. Habis ini kita bahas lebih lanjut perbincangan kita. Kita jeda untuk satu sesi yang terakhir ya. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih sekali untuk Anda yang menyaksikan secara streaming di YouTube kami dan juga secara on air di Smart FM Business and Inspiration, dan juga sudah ada beberapa WhatsApp kita yang masuk. Mungkin kita boleh bacakan sedikit dulu ya sebelum kita mungkin bacakan yang lain. Nah, ini dari Bapak Arif Bahtiar ya yang mengatakan perbankan ini masih sangat seksi Mas Ryan, karena pastinya untuk kebutuhan membeli rumah juga ini kan pasti perbankan bisa ikut turut serta juga. Dan tadi Mas Ryan bicara tentang asuransi yang dikeramasin. Nah, kenapa nih asuransi yang dikeramasin? Mungkin boleh dijelaskan lagi sedikit untuk Pak Arif Bahtiar, silakan. Iya, baik. Maksud saya dikeramasin itu adalah suatu pendewasaan Pak Arif di dalam industri-industri keuangan ya. Kadang-kadang gini, pastinya kita tahu walaupun ada yang namanya pengawas, ada regulator otoritas jasa keuangan gitu ya. Tapi kan akhirnya pasti akan ada suatu pelanggaran-pelanggaran lah, di mana ya aturan memang dibuat, kadang-kadang ada suatu jargon ya, aturan dibuat untuk dilanggar kan gitu ya. Jadi artinya akan ada dalam keadaan-keadaan yang marketnya stagnan, maka kadang-kadang orang cenderung melakukan pelanggaran atau kebablasan kreatifnya. Kan gitu ya. Nah, jadi iya contoh ya kayak perbankan gitu. Kenapa tahun 98 saya belajar dari salah satu guru saya gitu. Dia bilang bahwa kenapa pada saat 98 itu pada akhirnya terjadi masalah? Karena semua orang membuat bank dan akhirnya dia mengutangin dengan lebih selebar kepada grupnya. Sehingga ketika grupnya juga masalah, jadi kan yang namanya hutang itu kan harusnya dihitung dengan baik lah. Misalnya kayak orang tadi Pak Arif bilang yang namanya KPR gitu ya. Kalau misalnya ternyata orang punya pendapatan 5 juta, dia mau KPR di 5 juta, kira-kira apakah akan ada bank yang mau kasih? Ya jelas nggak mungkin. Kenapa? Tadi gitu di awal udah belajar tuh, bahwa 50% aja udah kejang step. 5 juta, 2,5 juta dong, kan gitu ya. Lah ini 5 juta, berarti kan tanya gini, gimana cara kamu bisa makan besok kan gitu ya. Nah, karena ini adalah saudara gitu ya, banknya saudara, jadi kadang-kadang dia bisa, udahlah nggak apa-apa, walaupun kurang-kurang dikit, dikasih aja lah kreditnya. Lah iya jadi bablas kan. Nah, hal seperti itulah yang begitu ditertibkan, sehingga ya ada kan namanya Badan Penyihatan Perbankan, kalau nggak salah ya dulu ya. Itu ya, tahun 98 itu selesai. Nah, di tahun 2008 itu kan, kenapa ada sekuritas yang diberikan ketertiban adalah ketika yang namanya perusahaan sekuritas itu kan sebenarnya bagaimana cara bisa mendapatkan uang adalah kalau semakin banyak orang melakukan transaksi, maka dia mendapatkan broker fee. Tapi lain daripada itu adalah bagaimana caranya bisa memberikan fasilitas pinjaman margin. Mbak Ola punya uang 1 juta tapi boleh melakukan transaksi sampai 3 juta. Artinya 2 juta itu adalah pinjaman. Nah, pinjaman itu kan tentunya berbunga kan. Nah, pada sebelum tahun 2008, di mana akun itu adalah jadi satu pada si sekuritas, maka kan ketika ada Mbak Audrey dan Ryan yang deposit sebesar 1 juta, dan Ryan dan Mbak Audrey itu sama-sama tidak pakai uangnya, pada saat itu bisa digeser untuk pembiayaannya Mbak Ola punya transaksi. Betul dong? Lah, sekarang apa kabar ternyata kalau Mbak Ola transaksi dan nyangkut sahamnya, Audrey dan Ryan mau beli. Ya nggak bisa, uangnya kan nggak ada kan? Betul. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2008. Ini gambaran kasar ya, kalau dibilang detail itu pasti akan perdebatan. Tapi ini kira-kira gambaran kasarnya. Oleh karena itulah kenapa di 2008 terjadi yang namanya segregated account. Segregated itu adalah uangnya Mbak Audrey, Ryan, Mbak Ola. Dan kalau Mbak Ola atau Ryan atau Mbak Audrey mau pinjam untuk melakukan transaksi margin, ya ditanyalah sekuritas saya punya duit nggak? Kalau punya ya modalin sendiri, jangan pakai duit saya. Ibaratnya betul ngomongnya begitu. Nah, kita geser lagi bicara mengenai yang terjadi di tahun 2019 akhir 2020 menuju 2021 kan masih bergulir nih kasusnya ya. Asuransi gitu ya. Dimana kalau asuransi itu kan sebenarnya adalah perusahaan untuk melakukan membeli resiko. Membeli resiko itu artinya adalah bila Anda sakit, saya yang bayar.
Ketika saya sakit saya sakitnya lebih parah, saya tetap bayar dengan premi yang sama sebelumnya kan, karena saya sudah kadung bayar premi. Artinya kan ketika resiko terjadi, maka si asuransi, saya sebagai perusahaan asuransi harus membeli resiko dari pemegang polis kan. Itu adalah prinsip dasar yang namanya insurance. Makanya ada namanya risk based capital. Mereka memiliki nilai ambang risk based capital yang mereka harus penuhi, kalau tidak mereka disebut tidak memiliki likuiditas untuk melakukan penjaminan terhadap pertanggungan akan risiko yang mungkin terjadi. Itu adalah prinsip dasar asuransi. Nah, belakangan itu banyak yang menerbitkan yang namanya saving plan. Saving plan itu adalah kondisinya bukan investment tapi menjadi tabungan. Ryan, signifikannya apa? Investasi dan tabungan sama. Jauhnya luar biasa. Yang namanya tabungan itu adalah saya harus balik uangnya. Dan plus mana bonusnya? Mana permennya, rewardnya? Permennya kan sweetener ya, misalnya adalah bunganya sekian atau dikasih bonus atau apa. Kalau investasi itu kan tidak ada yang bisa jamin. Contoh, saya beli emas hari ini. Apa saya bisa bilang ke toko emasnya, kok saya beli emas, ini nanti tahun depan kok balik mesti lebih tinggi 10% ya. Dia bilang kalau saya tahu 10% saya nggak jual ke kamu. Dia kan masih bilang gitu toh. Ya. Nah, itu investment dasarnya. Nah, saving plan ini adalah perusahaan asuransi menanggung nilai, dijamin nilainya, tabungannya. Akhirnya dia mengelolanya dalam apa? Dalam sektor pasar modal, ya kan? Kan yang namanya orang itu untuk bisa mengembangkan uang kan, kalau tidak dibelikan aset real, ya dibelikan paper. Papernya mau surat utang boleh, diberikan paper equity boleh, saham. Ternyata kan pasarnya itu tidak bisa naik lebih tinggi lagi ya. Pada akhirnya kan ketika orang mencairkan tabungannya yang mana tidak boleh rugi, berarti kan pihak asuransi akan kehabisan uang untuk menanggung kerugian akibat investasinya tidak menghasilkan kan? Ya. Dimana sebenarnya kan ini bukan fungsi dasar dari asuransi, walaupun boleh, tapi fungsi ini kan tidak dilakukan karena yang dilakukan harusnya adalah kamu kalau sakit, saya akan siapkan uang, tapi kamu bayar premi. Harusnya kan arahnya ke sana. Tapi karena ini juga mungkin pasarnya sudah jenuh, maka diambillah sebuah secondary product lain yang salah satunya seperti saving plan ini. Jadi di sini terjadi sesuatu sifat seperti bank, tapi bukan bank. Kan begitu ya? Kalau nabung di bank dong, kan harusnya nabung di bank gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh terjadi dan juga ada beberapa hal-hal yang di industri asuransi itu juga bisa kita pelajari lah dari beberapa kasus yang meledak. Ya, nah hal seperti itulah yang membuat industri asuransi akhirnya jadi ya seperti hari ini yang lagi ada berkasus-berkasus yang belum selesai pada saat ini. Nah, ya pasti akan ada muncul suatu regulasi baru, pembatasan-pembatasan. Misalnya beberapa dapen gitu ya, itu juga ikutan sama-sama sekarang. Dulunya berinvestasi pada sektor properti. Properti itu kan sektornya gelap. Kenapa? Betul. Loh iya, contoh saya punya tanah yang di depan sudah saya uruk. Harga tanah yang paling belakang nggak, harganya ngikut. Nah, dasar itu ikut yang paling belakang sama yang paling depan itu kan sesuatu yang agak gelap ya. Nah, ketika itu lakukan direct investment itu kan juga perlu suatu studi lain. Nah, hal seperti itulah yang ditertibkan akhirnya. Memang aturannya sudah ada, tapi ya tetap saja pasti akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak proper dalam kondisi yang berbeda. Mungkin kalau kita bicaranya tahun properti seperti 2009 menuju 2013 sih, semua akan happy ending. Pasar modal kalau ternyata semua industri asuransi pada hari ini sedang berinvestasi seperti tahun 2009 menuju 2013, menuju 2018 akan berakhir happy ending. Tapi kan di 2018 menuju 2020 kan belum pernah menyentuh 2018 kembali kan sampai dengan 2021 kan. Nah, hal itu yang akhirnya membuat aturan berbeda dengan kondisi itu ya harus kembali di cross check bagaimana caranya agar menutup celah yang ada saat itu. Jadi itu adalah suatu proses pendewasaan dan ya kalau saya bahasanya saya keramasin maksudnya begitu loh. Oke. Jadi ini disebut sebagai proses pendewasaan ya. Mudah-mudahan semua listener bisa terinspirasi. Kita masih ada waktu 1 atau 2 menit ya untuk membungkus perbincangan kita mengenai pasar atau prospek dari pasar finansial di Indonesia. Tadi Mas Ryan sudah sampaikan ya bahan-bahan bakunya apa saja gitu supaya tercipta ya. Apa sarannya Mas Ryan ya kepada smart listener yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini, terutama mereka yang mungkin punya
membelanjakan uangnya itu dalam bentuk aset ya, tapi tidak liquid maksud saya, tidak mudah untuk dipinjam. Apa sarannya Pak Mas Ryan ya? Kaitan dengan yang kita bahas mengenai prospek ini. Iya, kalau kita bicara mengenai aset yang tidak liquid ya Anda harus berpikir bahwa harus adanya kesesuaian atau keseimbangan terhadap aset. Semuanya full aset tidak liquid, Anda akan kesulitan ketika Anda membutuhkan likuiditas. Semuanya full liquid, itu ya akan repot juga karena yang liquid itu rata-rata akan terjadi volatility yang begitu tajam. Jadi harus diimbangkan. Nah, saya tentunya kalau sore hari ini lebih banyak sesuatu yang ada di awang-awang yang tidak bisa dibawa pulang untuk Anda. Tapi saya mau cerita di akhir ini sesuatu yang bisa Anda bawa pulang. Kalau Anda berpikir di Indonesia, secara logika bahwa instrumen investasi saham yang defensif adalah membeli sektor consumer, karena consumer itu dalam keadaan corona pun harus tetap memproduksi barang dan tetap dimakan oleh orang-orang, itu tidak salah. Dalam 10 tahun terakhir, sektor consumer itu sektor yang memang kayak gitu. Jadi Anda boleh dibilang tenang investasi dan pas ada hasilnya lah. Bukan artinya pasti untung ya, tapi ada hasilnya. Nah, tapi ternyata ada sektor lain yang related dengan pembicaraan kita pada sore hari ini, yaitu adalah sektor keuangan, contohnya adalah perbankan. Ternyata dalam 10 tahun terakhir, sektor perbankan di Indonesia memang seperti yang dibicarakan pada sore hari ini. Salah satu sektor yang defensif. Pertumbuhannya ada, ketika turun tidak terlalu tajam, selalu memberikan dividen. Jadi ini adalah related dengan statement pada kondisi saat ini, kenapa perbankan atau industri perbankan kita memang seksi, kira-kira gitu Mbak. Baik, Mas Ryan, kita harus bungkus perbincangan kita sudah diberi tanda, kita harus mengakhiri perbincangan kita, dan Audrey silahkan diumumkan dulu siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, pemenangnya ada Pak Arif Bahtiar dan juga Ibu Yesi yang mengatakan perbankan syariah ini cukup seksi karena Indonesia lagi fokus ke situ ya. Yes. Oke, nanti kami akan hubungi lebih lanjut, silakan. Siap. Nah, PR kita adalah nanti kita janjian kita membahas mengenai ekonomi syariah lain waktu ya, karena perhatian pemerintah juga semakin serius nih menangani ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Semua di sana sehat-sehat untuk Anda semuanya, lakukan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, dan kemudian rajin-rajin mencuci tangan. Kami harus pamit, saya Lanur Lija. Saya Audrey Juwana. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bye. Bye, thank you. Ryan, thank you ya, sampai ketemu. Mas Ryan.